Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah masuki segmen terakhir dan di sini kita tentunya bisa mulai mengunyah-ngunyah bahasanya, istilahnya ya Ustadz ya. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Surah Al-Qadar, bicara tentang malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar itu hadir bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan diri menyambut malam Lailatul Qadar ya. Puasanya dibenerin, zakatnya diperbaiki, ikhlasnya, sodako niatnya lurus lillahi ta'ala. Sholatnya, bacaan Qur'annya, insya Allah harapan kita ketemu bulan atau malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini bisa dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Ada? Ya, mana tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Cita. Saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan jika kaum perempuan itu di akhir puasa ternyata berhalangan? Oke. Apakah tetap akan mendapat malam Lailatul Qadar itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kiai Jumaruddin biasanya kalau udah malam Lailatul Qadar ada yang dapat bulan ya istilahnya Ibu ya. Itu kan nggak bisa itikaf gitu ya Bu ya. Nggak bisa itikaf karena kan dalam keadaannya ya, dalam keadaan haid. Itu kira-kira gimana supaya bisa dapat malam Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar tidak nyampe buat orang yang lagi haid gitu ya Bu ya? Kira-kira silakan. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ini. Ini perempuan banget pertanyaannya. Subhanallah. Untuk meraih Lailatul Qadar itu ibadahnya tidak terbatas kepada ibadah sholat termasuk iktikaf. Bahkan ibu-ibu yang memang biasa sholat lalu datang haid tetap mendapatkan pahala sholat yang biasa ibu lakukan. Bahkan biasanya ibu iktikaf kalau tidak haid, maka ibu pun tetap mendapatkan pahala iktikaf. Karena dulu ada orang-orang yang ingin ikut perang bersama Nabi tapi nggak ada bekal, nggak ada kendaraan. Wala 'alal ladzina idza atauka litahmilahum qulta lama ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Tidak dosa orang nggak punya bekal datang kepada Nabi, ikut perang, kata Nabi aku gak punya bekal. Lalu mereka meneteskan air mata. Kayaknya perlu juga ibu-ibu meneteskan air mata kalau haid karena tidak bisa iktikaf. Kenapa? Karena air mata itu air mata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik lagi, ulama mengatakan untuk wanita iktikaf tidak harus di masjid. Dia bisa membuat satu ruangan di rumahnya, ruangan di mana dia tidak keluar kecuali untuk makan, untuk buang hajat. Dia berada di situ
senantiasa berada di situ, tilawah Quran, ibadah, zikir dan berdoa, nggak keluar, maka itu adalah tempat itikafnya. Misalnya di kamar gitu ya. Betul. Misalnya di kamar gitu ya. Nah, jadi banyak sekali ibadah, bahkan baca Quran tanpa menyentuh Quran itu boleh bagi orang yang haid. Bisa lewat HP baca Al-Quran. Tapi jangan geser ke yang lain. Oh jadi boleh ya Ustaz ya, kalau di HP ya? Boleh. Oh. Karena kan Quran itu, Mushaf. definisi Quran itu apa? Ya, itu Quran terjemah namanya. Iya, itu ya bukan terjemah. Ya. Berarti kalau Quran full memang Quran 100% Quran, gak ada terjemahnya. Misalkan kitab tafsir ada Qurannya nggak? Ada, berarti dia kitab tafsir bukan Quran. Iya. Di handphone, apakah ini mushaf? Dia bercampur dengan yang lain. Iya. Boleh, tidak langsung menyentuh mushafnya. Nah, makanya disinilah gunanya kita mulai menghafal juz ammah misalkan. Supaya waktu haid pun kita nggak perlu menyentuh Quran. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran selama kita haid pun boleh? Boleh, asal tidak menyentuh langsung mushaf. Tidak menyentuh mushaf. Kalau baca di HP boleh? Boleh baca di Baca di HP boleh. Ya, zikir Quran boleh. terjemah pun boleh. Ya. Nah, agar mungkin ragu-ragu pakai alas, sarung tangan. Iya. Dibolehkan. Jadi secara tekstual dan konteksnya dipahami bahwa benar-benar literally menyentuh gitu ya. Ya, dengan makna sesungguhnya menyentuh langsung tangan dengan kitab gitu maksudnya Ustaz. Tapi kalau misalnya pakai sarung tangan. Betul. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Oh, Termasuk nggak apa-apa. pegang HP ada Al-Qurannya nggak ada masalah. Baca Quran juga nggak apa-apa. Betul. Nah kalau untuk masuk ke dalam masjid gimana Ustaz? Nah kalau di dalam masjid memang tidak boleh. Karena istri Nabi ketika mereka tidak haid mereka itikaf di dalam masjid. Ketika mereka haid mereka tidak itikaf di dalam masjid. Justru ibu-ibu yang tidak sholat waktu haid dapat pahala. Kalau ibu sholat justru dapat dosa. Iya. Jadi ibu tidak sholat waktu haid sedang menjalankan perintah Allah. Masya Saya Allah. ulang lagi kalimatnya. Ulang. Ibu tidak sholat waktu haid, ibu sedang mentaati Allah. Ya. Ibu tidak berada di masjid waktu haid, ibu sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sholat pun. Sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga walaupun nggak sholat dapat pahala yang sama seperti Dapat puasa. yang sama. Kalau bapak-bapaknya nggak sholat gimana? Jadi gini, kata Nabi ajari anak kalian sholat usia 7 tahun. Pukullah kalau sudah 10 tahun. Kalau udah naik 3 tahun pukul, kira-kira kalau udah lebih dari itu diapain? Dibanjur pakai air. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Alhamdulillah. Kiai silakan mau ditambahkan Kiai Fatullah. Izin Kiai Jamrudin. Bu, wanita haid itu ketika datang malam Lailatul Qadar apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ibu menyuguhkan hidangan bukber berpuasa dengan suami itu termasuk kalau ibu ikhlas dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, siapin hidangan buat sahur ya Pak. Bu, jangan pura-pura budak masalah begini. Kalau ibu hidangin buat sahur nanti itu termasuk kalau ibu ikhlas. Nyiapin orang buka puasa, mau nyaur, mau buka puasa, ibu termasuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau enggak sama sekali ibu ntal keder. Dapat malam Lailatul Qadar. Ya Bu ya. Yang ketiga yang terakhir banyakin zikir. Minta ampun sama Allah. Coba bareng sama-sama. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Lagi berhalangan banyakin baca doa itu. Entar disayang sama Allah, juga disayang sama suami insya Allah. Dan kita ketika mendawamkan, melazimkan, mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah endingnya orang soleha wafat dalam husnul khatimah. Demikian. Masya Allah. Saya jadi ingat ada satu hadis ya. Dikatakan bahwa innalillahi inda kulli fitrin uttaqa'a, ya kan? Terus dikatakan wazalika fi kulli lailah. Artinya apa? Ya, dari Allah lah, Allah memiliki otoritas ya. Itu setiap waktu berbuka puasa ya. Allah akan uttaqa'a, Allah akan membebaskan ya orang-orang itu dari api neraka. Siapa itu? Orang yang puasa ya. Orang yang menyiapkan orang berbuka puasa bisa jadi ya, dan itu dilakukan oleh Allah setiap malamnya ya.
Jadi ada hamba-hamba Allah yang disiapkan. Baik, alhamdulillah semoga kita termasuk orang-orang yang itkun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Baik, di penghujung acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang menjemput kemenangan dan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini dan memanfaatkan sisa 10 hari terakhir ini untuk sungguh-sungguh beribadah sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk itu di penghujung acara kami persilahkan kepada Kiai Haji Jumahrudin untuk memimpin doa. Silahkan Kiai. Baik, mari kita berdoa. Insya Allah doanya orang yang puasa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya Allah, mencintai maaf, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami ya Allah. Engkau pemaaf ya Allah, mencintai maaf, maafkan kami ya Allah. Amin, ya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin, amin. Allahumma a'inna ala al-qiyami was-siyami wa khatmil Qur'an. Urzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, perbaiki keadaan kami seluruhnya ya Allah. Jangan Kau serahkan urusan kami kepada kami ya Allah. Sekejap mata pun ya Allah. Sungguh kami telah tak berdaya memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan seindah-indah hari kami ya Allah. Hari berjumpanya kami dengan Engkau. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutupnya ya Allah. Ya Allah. Jadikan seindah-indah usia kami adalah akhirnya. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma kama ballaghtana Ramadana, ballighna Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Ballighna Lailatul Qadar, bulugha rahmatin wa maghfiratin wa idkin minan nar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar, bulughan yughayyiru halana ila ahsanil hal. Buluhan tutahhiru qulubana wa tuhadzibu anfusana. Allahumma ati nufusana taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya mujib istajib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah. Amin. Dan semoga kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda semua, terima kasih banyak para guru, para kiai, bapak-bapak, ibu sekalian, dan juga pemirsa Ain News dimanapun saja Anda berada. Fattaqullaha mastata'tum bila fisabil haq, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi